الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bagi setiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan siapapun yang menyaksikan serta mendengarkan kajian pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan bagi kita semua mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga Allah berikan kepada kita semua limpahan barokah, usia, umur yang panjang untuk beribadah, dan Allah berikan kita semua keluasan rezeki yang halal, yang luas, yang barokah, yang menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau. Makanya pertanyaan besar yang harusnya selalu ada di dada kita itu, Bapak Ibu, kita ini kalau bukan kepada Rasulullah, kepada siapa kita berharap syafaat? Karena terbukti bahwa Rasulullah memang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita semua. Terbukti kecintaan beliau kepada kita semua. Makanya kita memohon dengan rahmat Allah, semoga Allah selalu memudahkan lisan kita ini untuk basah, untuk selalu tergerak membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita semua dengan rahmat Allah bisa mengamalkan sunnah beliau. Semoga dengan rahmat Allah kita semua mendapatkan syafaat sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan semoga diberkahi Allah, kita kemudian saat ini memasuki masih tentang kiblat, tetapi sudah memasuki pembahasan baru. Setelah sebelumnya kita diberitahu oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 146-47 bagaimana ahlul kitab itu mengetahui keberadaan Rasulullah seperti anak mereka. Bagaimana itu semua kemudian disembunyikan, padahal sepinter apapun, serapi apapun kebenaran itu tetaplah benar. Maka pada kesempatan ini di surat Baqarah ayat 148 ini Allah sampaikan kepada kita dengan tafsir Ibnu Katsir yang menerangkan qala Al-Aufiyu an Ibni Abbas, berkata beliau Al-Imam Al-Aufiyu dari Ibnu Abbas, walikulli wijhatin huwa muwalliha, yakni bidzalika ahlul adyan, bahwa dengan itu semua mereka-mereka yang menganut kepercayaan, yang memeluk agama mereka, yaqulu likulli qabilatin qiblah, atau setiap qabilah, setiap kelompok, setiap agama memiliki kiblat. Yardaunaha wa wijhatullahi haitsu tawajjahal mu'minun. Mereka ini kepercayaannya dengan berbagai macam perbedaan kepercayaannya ini memiliki kiblat sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi bagaimanapun ketika kita tawajjuh kepada Allah, maka tawajjuh kaum mukminin inilah yang kemudian yang diridhoi oleh Allah. Kiblatnya orang yang mukmin inilah yang diridhoi oleh Allah. Wa qala Abul Aliyah, berkata beliau Abul Aliyah, lil yahudi wijhatun huwa muwalliha. Bagi orang Yahudi, mereka menghadapkan wajahnya kepada kiblat yang mereka inginkan. Walin nasrani wijhatun huwa muwalliha. Sama, orang-orang Nasrani juga punya kiblat sendiri sesuai dengan keinginannya. Wa hadakum antum ayyatuwal ummah ilal kiblati hiya al kiblah. Dan kalian orang-orang yang mukmin diberi petunjuk oleh Allah, wahai umat Sayyidina Muhammad, kepada kiblat yang telah Allah ridhai. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pun karena berkat keinginan baginda Rasul yang ingin kembali kepada kiblat yang dimulai oleh bapak kita dalam tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya waruya an Mujahid wa Atha wa Dhahhak wa Rabi bin Anas wa Sudi nawahada. Diriwayatkan dari Imam Mujahid, dari Atha, dari Ad-Dhahhak, dari Rabi bin Anas, Imam As-Sudi dan selainnya. Wa qala Mujahid fi riwayatil ukhra, dan berkata Imam Mujahid dalam riwayat yang lain, wal hasanu amrun kullu qaumin ay yasilu ay yusallu ilal Ka'bah. Maka di sini perintah tentang kebaikan ini memerintahkan kepada setiap kaum. Sebenarnya semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kiblatnya kepada Ka'bah. Tapi mereka tidak mau, ya sudah. Bahwa itu adalah ketetapan Allah yang harusnya perintah itu kita laksanakan.
Wa qara Ibnu Abbas wa Abu Ja'far Al-Baqir wa Ibnu Amir. Dan kemudian Ibnu Abbas membaca dan juga Abu Ja'far Al-Baqir dan Ibnu Amir, wa likulli wijhatin huwa muwallaha, bahwa setiap kelompok itu memiliki kiblat sesuai dengan keinginannya. Wa hadhil ayah syabihatun, ayat ini serupa mirip dengan firman Allah yang lainnya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Yang dibilang mirip itu ayat yang bagaimana? Ini ayatnya, bahwa setiap dari kalian itu memiliki syariat yang berbeda. Syariatnya beda-beda. Wa minhaja, kemudian cahaya penerang, petunjuk, pembimbing, semuanya sudah ditentukan masing-masing umat. Andaikan Pak, Bu, Allah itu berkehendak mau, bisa saja ini semuanya satu umat, gak beda-beda. Maunya satu, bisa Allah ini dijadikan satu, gak berbeda-beda. Tetapi justru ketika ada perbedaan di situ, Allah liyabluwakum, untuk apa? Untuk menguji masing-masing kelompok ini. Ingat bagaimana kaum sebelumnya, kaumnya Nabi Daud dengan kitab Zabur. Bagaimana kemudian dengan kitab Taurat. Itu ujian terus, Injil, terus sampai kepada Al-Quran. Sama ketika perintah untuk menghadapkan kiblat, kita mentawajuhkan wajah kita kepada kiblat di Masjidil Aqsa, tiba-tiba ada perintah untuk berubah kiblatnya, menghadap ke Masjidil Haram, kiblatnya di Baitullah. Itu ujian bagi kita semua. Apakah kita ini mau mengikuti perintah Allah melalui Rasulnya? Sama. Andaikan Allah mau, gampang bagi Allah. Semuanya jadikan orang satu bentuk, satu tipe semuanya. Tetapi di sini Allah ingin menguji kita semua agar supaya fima atakum, menguji atas apa-apa yang datang kepada kalian. Al-Quran datang, ini kan godaan Pak. Sebelum Injil datang ada Taurat. Terus ketika datang Injil, nah ini penganut Taurat bagaimana? Apakah dia membenarkan? Begitu pula ketika datang Al-Quran, apakah kemudian penganut Injil ini bisa mengimani? Di situ yang perlu kita pahami. Makanya kita sebagai umat Muhammad diperintahkan dalam surat yang sering kita baca itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi kita ini mengimani semua kitab, membenarkan semua kitab para rasul sebelum Nabi Muhammad. Tetapi yang kita amalkan, yang kita lakukan syariatnya adalah apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ujian. Maka kemudian disampaikan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kenapa? Karena kepada Allah lah kalian semua kembali. Maksudnya apa Pak? Walaupun kita ini berbeda dengan mereka, kiblatnya berbeda, yang diyakini mereka berbeda, mari tetap kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan, menunjukkan kebaikan yang kita miliki. Jangan cukup sholih, jangan cukup sholih. Soleh itu baik,
baik tapi masih untuk dirinya sendiri. Orang soleh berarti orang baik. Jangan cukup di situ, tambahi Pak, solih dan muslih. Kalau soleh-soleha lah suami istri ini. Jadi solih itu untuk dirinya, muslih tidak hanya untuk dirinya, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tidak apik dewe. Orang baik banyak, tapi semuanya mendapatkan kebaikan dari yang dia lakukan. Nah, itu yang jarang, Pak. Jadi bagaimana kemudian kita ini baik untuk dirinya, salihun li nafsihi wa salihun li ghairihi, baik untuk dirinya dan baik untuk orang yang ada di sekitarnya. Fastabiqul khairat. Mari kita buktikan sebagaimana Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menunjukkan kebaikan. Wa qala hahuna, dan disampaikan di sini, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Makanya kemanapun kalian menghadap, di situ kalian akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ini salah satu ayat kuat ketika meruqyah, Pak. Jadi kalau ada orang kesurupan, ini cuma berbagi saja. Siapa tahu panjenengan membutuhkan, ya. Pokoknya kalau ada orang kesurupan, enggak muncul-muncul, masih asik di dunia lain. Nah, ini dibaca ini biasanya langsung keluar. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, merespon bahwa kemanapun kita ini, seperti apapun kita, tidak bisa lari dari Allah. Kita itu selalu dalam pengawasan Allah. Mau menipu, mau kita ini membohongi, gak bisa. Allah selalu mengawasi kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ai huwa qadirun. Maksudnya di sini apa ini maknanya segala sesuatu? Maha kuasa atas sesuatu. Ai huwa qadirun ala jam'ikum minal ardi wa in tafarraqta ajsadakum wa abdanakum. Bahkan kata Allah, Dia Allah ini maha kuasa untuk mengumpulkan kalian kembali ketika berada di bumi, walaupun kalian ini berpisah, badannya berpisah, tulangnya berpisah. Jadi yang perlu digarisbawahi, Pak, pertama dalam ayat ini, Allah ini sebenarnya mengajak semuanya untuk Islam, untuk kiblatnya kepada Baitullah, Masjidil Haram. Tapi karena mereka tidak mau, mereka mempunyai keyakinan yang tidak bisa diajak sesuai dengan keyakinannya, ya sudah, disilakan. Tapi kita semua diberitahu bahwa tawajjuh kita inilah yang sebenarnya diakui oleh Allah. Makanya diingatkan ketika ada perbedaan tentang kiblat itu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu sebenarnya ujian atas apa yang datang kepada kalian. Semuanya itu ujian. Apa yang datang kepada kita adalah ujian. Dan ingat, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kemanapun kita menghadap, apapun yang kita lakukan, hati-hati, Allah selalu menemukan kita. Allah selalu mendapati kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini biasanya kalau ada orang kesurupan, kemudian pura-pura mau mengelabui lah, Pak, bahasanya. Dibacakan ini, langsung merespon biasanya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Kemanapun kamu datang,
Dari manapun kamu menghadap, dari manapun kamu arahnya, Allah akan menemukan kalian. Bahkan ketika seluruh manusia nanti dikubur di bawah tanah, semua dimakan oleh tanah, Pak, oleh bumi. Tulang, semuanya. Kecuali satu tulang yang tidak akan dimakan oleh bumi. Dan ini sudah diteliti. Saya coba cari-cari referensi. Ternyata ada seorang dokter ilmuwan Jerman namanya Hans Spemann. Pada tahun 1935 orang ini mendapat Nobel kedokteran karena penelitiannya membuktikan bahwa asal